Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan diri saya. Saya mengajar di bidang studi PPKN. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak didik semuanya yang telah menjadi siswa di SMP Perguruan Tinggi Karya. Dan saya pribadi juga mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang mana pada tahun ini kalian sudah berada di sekolah menengah pertama, ya, yang mana sekolah menengah pertama itu jauh berbeda dengan sekolah dasar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya sama-sama marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan. Pelajaran PPKN ini adalah pelajaran atau bidang studi yang mana bidang studi PPKN ini sangat umum bagi kita, tapi bagaimanapun itu harus kita pelajari karena ini menyangkut masalah bagaimana negara kita ini ke depannya berkembang dan lebih jauh lagi ke masa depan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ya, ada baiknya kita atau saya akan menyajikan apa yang menjadi kompetensi dasar dan menjadi indikator dan sekaligus tujuan pembelajaran dari pelajaran atau bidang studi PPKN ini. Untuk itu, kalian semua akan melihat apa yang saya sebutkan tadi. Silakan dilihat masing-masing. Adapun kompetensi dasar yang ada di materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, indikator dalam bidang studi kita pada kesempatan ini adalah: pertama, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk: pertama, memberikan contoh, sikap, dan perilaku yang mencerminkan rasa syukur atas keberhasilan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, memberikan contoh, sikap, dan perilaku yang mencerminkan peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Sekarang ini kita lanjutkan. Setelah kamu semua sudah mengetahui apa yang menjadi kompetensi dasar, indikator serta tujuan pembelajaran dari pelajaran atau bidang studi PPKN ini, maka sekarang kita lanjutkan dengan materi yang sebenarnya, yaitu materi yang akan saya sajikan pada hari ini, ya, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang bagaimana penetapan, bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara, maka di sini akan saya ceritakan bagaimana sejarah daripada pembentukan BPUPKI itu. Mungkin kamu semuanya di sekolah dasar tempoh hari, ya, sudah mengetahui apa itu sebenarnya BPUPKI, ya. Dan kemudian BPUPKI tadi itu, ya, nama lain daripada BPUPKI itu tersebut maksud saya ada, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai.
dari usulan Jepang, ya, yang pada saat itu Jepang adalah sebuah negara yang mana Jepang tersebut menguasai Indonesia pada saat itu. Namun, ya, Jepang pada saat itu banyak mengalami kekalahan, sehingga kekuatan Jepang di Indonesia pun menjadi terpengaruh oleh kekalahan Jepang di banyak negara yang dikuasainya. Oleh sebab itu maka Jepang memberikan satu usulan kepada para tokoh bangsa kita untuk secepatnya membentuk yang namanya BPUPKI. Tugas daripada BPUPKI adalah untuk membentuk, merumuskan, serta menetapkan dasar negara Republik Indonesia. Jadi BPUPKI itu dalam sejarahnya adalah usulan yang didasarkan oleh pemerintah Jepang yang menguasai Indonesia pada masa itu. Kemudian usulan tersebut direspon atau diperhatikan, ya, oleh para tokoh-tokoh bangsa pada saat itu, sehingga terbentuklah yang namanya BPUPKI. Pembentukan BPUPKI tersebut juga ada andil Jepang di situ. Kenapa? Ada wakil-wakil dari negara Jepang yang menguasai Indonesia pada saat itu untuk pembentukan BPUPKI itu sendiri. Jadi singkatnya, BPUPKI adalah badan yang dibentuk untuk membentuk dasar negara Republik Indonesia. Jadi selanjutnya BPUPKI ini di dalam pembentukannya bersidang sebanyak 3 kali, ya, 3 kali. Dari mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Dari 3 hari atau 3 kali sidang tersebut, ada para tokoh bangsa yang merumuskan dasar negara Republik Indonesia, yaitu salah satunya ketiganya adalah M. Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tokoh yang pertama yang berpidato di sidang BPUPKI yang pertama adalah M. Yamin. M. Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua yang berpidato di sidang BPUPKI yang pertama adalah Supomo. Beliau menyampaikan rumusan dasar negara Pancasila pada tanggal 30 Mei 1945. Tokoh yang ketiga yang berpidato di dalam sidang BPUPKI yang pertama adalah Soekarno. Soekarno sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, karena Soekarno ini adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan memberikan sekilas mengenai materi pembelajaran kita, yaitu mengenai sejarah terbentuknya BPUPKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang disangka baik oleh bangsa Indonesia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Pertengahan tahun 1945, kekuatan Jepang semakin melemah disebabkan karena adanya peristiwa pemboman 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki.
sehingga kekuasaan Jepang di wilayah yang didudukinya di beberapa negara termasuk Indonesia menjadi semakin lemah. Selanjutnya, Jepang mengumumkan akan membentuk suatu badan yang tugasnya untuk menyusun sekaligus merumuskan dasar negara yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Janji pemerintahan Jepang tersebut direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia ditambah 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Pada sidang tersebut ada 3 tokoh bangsa yang berpidato menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu M. Yamin, Supomo, dan Soekarno. Terima kasih kepada anak didik saya sekalian. Kalian sudah mengetahui siapa nama-nama tokoh bangsa Indonesia yang berperan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia. Ya, ada Soekarno, ada Supomo, dan ada M. Yamin. Ketiga orang tersebut di sidang BPUPKI mengusulkan rumusan-rumusan sekaligus usulan-usulan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Namun perlu juga kamu ketahui, anak-anak didik bapak sekalian, bahwasanya ya, Soekarno di hari terakhir di dalam perumusan atau di dalam sidang BPUPKI tersebut ya, mengusulkan rumusan dasar negara kita diberi nama Pancasila. Oleh sebab itu maka kalau kita lihat di kalender kita sekarang ini, kalau ada tanggal 1 Juni itu adalah hari merah di kalender kita, itu dikarenakan penghargaan kita kepada Soekarno yang sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Soekarno tersebut atau bapak proklamator kita itu adalah seseorang ya, yang menjadi pencetus nama daripada Pancasila sebagai dasar negara kita. Oleh sebab itu maka ya, perlu kamu pahami bahwasanya dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila itu ya, menjadi satu dasar untuk membangun bangsa ini, untuk menggerakkan semua apa-apa saja yang ada di dalam negara ini, dalam hal ini pemerintahan ya, dan kemudian segala macam yang ada di dalam lembaga-lembaga negara, dan kemudian lagi yang paling pentingnya adalah bagaimana masyarakat kita bisa lebih menghayati Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum saya akhiri pertemuan kita untuk yang pertama pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada anak didik saya sekalian. Maka itu siapkan pulpen beserta buku yang akan kalian tuliskan nantinya ya, sesuai dengan apa yang saya instruksikan, yaitu berupa soal-soal yang akan kalian jawab semuanya nanti, dan kemudian soal tersebut tuliskan di kertas atau di double folio beserta jawabannya. Maka dari itu simak apa yang saya ucapkan ini. Soal yang pertama,
Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya sama-samalah kita berdoa semoga terutama virus corona yang ada di Indonesia, terutama di dunia, ya, tidak berlangsung lama dan nantinya kita akan berkumpul kembali di sekolah Trikarya. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat kepada kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan tadi, dan ingat, waktu jangan dibuang percuma begitu saja. Waktu gunakanlah untuk belajar, walaupun belajar tentu hanya cukup 1 jam saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.